benar-benar tidak terpengaruh dari siapapun, termasuk dengan pemodal, dengan pengusaha, dengan pemerintah, atau dengan siapapun. Sehingga perjuangannya murni, fokus, lurus terkait dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, apa yang diperintahkan oleh lembar negara yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Karena hanya ada dua hal, satu belum sadar, yang kedua sudah sadar tapi kebingungan bagaimana cara bergabung di serikat pekerja. Maka tentunya kita harus peran aktif di sini untuk kemudian menyampaikan, mengkampanyekan terkait dengan posisi serikat pekerja agar kemudian pekerja mau bergabung di serikat pekerja sehingga kita bisa bersama-sama untuk mencapai apa yang kemudian menjadi cita-cita kita, termasuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam setengah merdeka. Kembali bertemu dengan saya Rusman Rabbarani di channel RRB Official tentunya. Pada kali ini kita coba akan mengangkat tema terkait dengan serikat pekerja sebagai lembaga, sebagai wadah yang menjadi naungan atau menaungi pekerja buruh, melindungi haknya, memperjuangkan pekerja atau buruh. Bukan hanya pekerjanya tapi beserta keluarganya, sanak familinya. Nah, kenapa kemudian kita mengangkat tema ini? Mengingat terkait dengan resesi global, salah satu ancamannya, salah satu dampaknya adalah akan terjadinya gelombang PHK secara massal ke depannya. Dan jangan sampai kawan-kawan sebagai pekerja, sebagai buruh, siapapun itu, seluruh warga negara Indonesia kemudian terdampak dengan hal ini tanpa mengantisipasi supaya kemudian tidak merasa rugi terkait dengan yang akan terjadi ke depannya. Nah, untuk pekerja tentunya agar kemudian haknya tetap terjamin, kemudian kesejahteraan itu bisa kalian dapatkan, maka tentunya salah satu yang akan bekerja, yang akan memperjuangkan secara bersama-sama di situ serikat pekerja. Tapi seperti biasanya kawan-kawan, sebelum kita masuk pembahasan inti, jangan lupa diseruput kopinya agar tidak gampang marahan, tidak gampang ngamuan, tentunya tidak sumbu pendek. Oke, silakan. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, jadi begini. Sebelum kita membahas terkait dengan aturan hukumnya dan segala macam terkait dengan serikat pekerja, penting saya sampaikan terkait dengan serikat pekerja itu sendiri bahwa merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Itu jelas disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan apa sih serikat pekerja itu sendiri. Barusan sudah saya bacakan, kita sudah nulis mendata tadi beberapa poin-poin penting yang akan kita sampaikan pada tema pertemuan kali ini. Jadi itu yang harus kita pahami secara bersama-sama bahwa merupakan organisasi dibentuk oleh pekerjanya itu sendiri. Tidak boleh kemudian dibentuk oleh orang lain yang tidak ada keterkaitannya dengan pekerja itu sendiri. Harus muncul dari pekerjanya, harus muncul dari buruhnya, kemudian menggabungkan diri, berkumpul, berserikat, membentuk serikat pekerja. Untuk kemudian bagaimana bisa menjamin terkait dengan haknya sebagai pekerja itu sendiri. Itu kemudian yang harus kita pahami secara bersama-sama. Tapi sifatnya tentunya dia bebas, terbuka, mandiri ya, mandiri demokratis. Kenapa kemudian dia harus terbuka, bebas, terus demokratis dan mandiri? Agar apa yang kemudian menjadi perjuangan teman-teman buruh atau pekerja, kawan-kawan buruh atau pekerja ini benar-benar tidak terpengaruh dari siapapun, termasuk dengan pemodal, dengan pengusaha, dengan pemerintah, atau dengan siapapun. Sehingga perjuangannya murni, fokus, lurus terkait dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, apa yang diperintahkan oleh lembar negara yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang kemudian menjadi nomenklatur atau menjadi aturan main daripada kita menjalankan terkait dengan ketenaga kerjaan itu sendiri dalam hal aturan yang mengatur tentang perburuhan.
termasuk serikat pekerjanya. Itu yang harus dipahami kawan-kawan semua. Nah, untuk selanjutnya kawan-kawan, penting kita pahami bagaimana kemudian ketika kita bicara serikat pekerja, kenapa sih kita harus bergabung di serikat pekerja? Ya, walaupun tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pengertian serikat pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, jadi begini. Di samping Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang memang fokus khusus mengatur tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Bahwa di situ dikatakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya ada kamu bekerja, kamu mendapatkan sesuatu hasil daripada pekerjaan yang kemudian kita sebut upah, bisa itu dalam bentuk uang dan dalam bentuk lain sebagainya. Nah, di sisi lain Undang-Undang Nomor 21 menjelaskan juga ada penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Undang-Undang terdahulu juga mengatakan bahwa orang yang bekerja pada orang lain, dalam bekerja dipimpin oleh orang lain, atas pekerjaannya ia mendapatkan upah. Inilah kemudian orang-orang yang disebut dengan pekerja atau buruh yang bisa mendirikan serikat pekerja. Nah, di samping tadi itu saya mengatakan teman-teman yang bisa mendirikan serikat pekerja, di sisi lain kita akan coba menelisik kecenderungan kaum buruh atau pekerja, sehingga kenapa penting butuh serikat pekerja untuk menjadi wadah perjuangan atau wadah perjuangan atau kemudian untuk menjamin haknya kawan-kawan sebagai buruh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kecenderungan alamiah yang dihadapi oleh pekerja itu, yang pertama, dipekerjakan tanpa mengenal lelah. Mungkin di beberapa perusahaan yang sudah profesional mentaati aturan yang berlaku, tapi masih ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan pekerja itu tanpa lelah. Artinya dia dipekerjakan melampaui batas jam kerja yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ambil contoh misalnya, apabila jam kerjanya itu 8 jam per hari atau per shiftnya, maka tentunya waktu kerjanya itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Tapi apabila waktu kerjanya 7 jam per hari atau per shift, maka tentunya waktu kerjanya 6 hari kerja, 1 hari libur. Tapi diakui atau tidak, masih banyak kemudian perusahaan bahkan lebih daripada 8 jam, waktu kerjanya itu 7 hari. Tidak ada liburnya. Ini yang repot, tidak ada liburnya. Apakah kemudian pekerjanya yang tidak paham, atau kemudian perusahaannya yang memang tidak mau memberikan haknya pekerja atau buruh, atau tidak menutup kemungkinan juga perusahaannya tidak paham terkait dengan mekanisme atau undang-undang yang mengatur terkait dengan jam kerja terhadap pekerjanya. Maka yang pertama, kecenderungan ilmiah dari pekerja itu sendiri adalah dipekerjakan tanpa mengenal lelah tadi itu. Bahkan ada yang berangkat pagi, pulang subuh, hampir mau ketemu pagi lagi. Dan itu upahnya, lebih parah lagi, upahnya di bawah UMK. Jangankan mau akan diberikan lembur, harusnya kelebihan jam itu dihitung lembur. Jangankan akan mendapatkan upah lembur, upahnya saja masih di bawah upah minimum kabupaten kota. Masih banyak di beberapa daerah, termasuk di daerah yang kemudian keberadaan kita di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, yang selanjutnya adalah diperintah taat mutlak. Ini kecenderungan alamiah kaum buruh. Diperintah taat mutlak. Artinya begini, apapun yang diperintahkan oleh perusahaan atau pemilik perusahaan, ownernya, kita asal mangguk saja. Yang padahalnya misalnya dalam kontrak kerja kita diposisikan untuk mengerjakan ini, lalu kemudian kita diperintah untuk mengerjakan yang lain, atau kemudian pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, karena kemudian dia adalah pemilik perusahaan, karena kita takut di PHK dan segala macam, ya sudah, kita mangguk-mangguk saja, mengerjakan saja apa yang diperintahkan oleh atasan kita, misalnya manajemen perusahaan, misalnya lebih-lebih owner perusahaan. Dan itu sangat banyak. Lebih parahnya lagi, bahkan tidak ada kontrak kerja, sehingga mau tidak mau harus melakukan itu dengan mutlak taat, tunduk patuh terhadap pimpinan perusahaan. Kira-kira begitulah ya. Dan itu tidak baik, dan itu tidak sehat dalam dunia ketenaga kerjaan, dan itu tidak normal.
idealnya sesuai dengan kontrak kerja yang dikontrakkan, yang diperjanjikan, bahwa ketika diperjanjikan menjadi driver, ya sudah driver. Jangan sampai kemudian diperjanjikan sebagai driver, di sisi lain juga mengerjakan semisalnya dengan menjadi nyapu-nyapu, atau kemudian disuruh untuk pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan driver misalnya. Dan itu banyak. Atau misalnya diperjanjikan mengerjakan security, misalnya keamanan, tapi di sisi lain disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain, misalnya contohnya SPBU misalnya, kontraknya misalnya khusus security, tapi di sisi lain juga disuruh sebagai operator untuk menggantikan pekerja yang tidak masuk, misalnya untuk mengisi minyak atau BBM apabila kendaraan bermasukan di SPBU tersebut. Padahal tugasnya dia adalah security. Idealnya tidak boleh dong menjadi operator. Nah, nantinya dia akan memiliki pekerjaan ganda, memiliki beban pekerjaan yang double gitu loh. Sementara upahnya hanya untuk pekerjaan security-nya, tidak untuk operator tadi itu. Dan itu salah, tidak boleh dibenarkan. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama terkait daripada diperintah taat mutlak. Itu yang kedua terkait dengan kecenderungan alamiahnya kaum buruh. Yang selanjutnya diupah serendah-rendahnya. Tadi sudah saya singgung. Memang banyak sekali beberapa perusahaan yang masih mengupah pekerja itu sangat rendah. Bahkan di bawah upah minimum kabupaten kota. Lebih parahnya lagi, di bawahnya lagi. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Kalau kemudian itu kita selalu biarkan, ya repot juga nantinya, akan menjadi permasalahan tersendiri bagi kaum pekerja, kaum buruh, termasuk serikat pekerja yang kemudian mempunyai anggota di perusahaan tersebut misalkan. Akan menjadi masalah tersendiri buat teman-teman serikat pekerja. Jadi itu yang harus kita pahami secara bersama-sama terkait dengan kecenderungan alami pekerja. Nah, yang selanjutnya ingin saya sampaikan terkait dengan kecenderungan alami pekerja. Kita akan juga bicara terkait dengan posisi pekerja. Posisinya seperti apa sih di dunia ketenaga kerjaan, atau misalnya pekerja dengan atasan atau dengan manajer atau dengan owner perusahaan misalnya. Kita akan kupas terkait dengan posisi itu sendiri. Oke, yang pertama terkait dengan posisi atau nilai tawar terkait dengan pekerja itu sendiri. Yang pertama, lemah kedudukan politiknya. Dia tidak punya kekuatan politik di dalam sebuah perusahaan, bahkan bukan hanya perusahaan, dalam sektor sosial. Dia lemah secara kedudukan politiknya. Karena begini, mereka ini kan kelompok mayoritas, kaum buruh ini kan kelompok mayoritas. Sementara bicara kelompok mayoritas, idealnya dia harus mampu menjadi penentu terkait dengan beberapa kebijakan minimal yang bersangkutan dengan ketenaga kerjaan. Tapi pemerintah kita, negara kita, termasuk perusahaan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, mereka sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan, bahkan tidak mampu menjadi penentu, sehingga kita katakan lemah kedudukan politiknya. Nah, melalui serikat pekerja nantinya akan diorganisir dengan baik agar kemudian kedudukan politiknya mempunyai nilai tawar, sehingga kedepannya apa yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan dasar negara kita, tidak sesuai dengan fakta di lapangan terkait dengan ketenaga kerjaan, kemudian bisa kita merubah, kita bisa mengintervensi terkait daripada hal itu apabila terorganisir dengan baik, tentunya melalui serikat pekerja. Karena kita nilai bahwa cenderung terkait dengan posisi pekerja itu lemah kedudukannya secara politik. Yang kedua, lemah kedudukannya secara sosial. Artinya secara sosial pekerja itu kan kerap dianggap sebagai kelas sosial menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Bukan permasalahan pembagian kelas sosial antara kelas atas dan kelas bawah, bukan perkara di sananya saya, tapi cenderung dianggap cenderung dianggap tidak mempunyai kekuatan sosial tadi itu karena dianggap sebagai pekerja, sebagai buruh, yang padahal tanpa mereka ini, tanpa pekerja, tanpa buruh, tidak kemudian akan stabil perekonomian negara, tidak kemudian akan bisa memproduksi barang-barang yang dinikmati oleh keseluruhan masyarakat dalam satu negara bahkan dunia.
Hasil-hasil yang dihasilkan oleh pekerja dinikmati oleh mereka. Yang lalu kemudian setelah dinikmatinya itu bahkan menjadi penentu terkait dengan salah satu menjaga kestabilitasan ekonomi, lalu masih dianggap bahwa kedudukan sosialnya rendah. Artinya tidak boleh begitu. Nah, untuk kemudian mengangkat status sosial itu agar kemudian kelas pekerja ini mampu bergerak ke status sosial dalam konteks nilai tawarnya nantinya sebagai bagian daripada negara, sehingga kemudian bisa mengintervensi keikutsertaannya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan serikat pekerja atau buruh atau pekerja itu sendiri. Yang ketiga adalah lemah kedudukan ekonominya. Ini juga harus kita akui secara bersama-sama. Kadang pekerja ini kan tidak dihiraukan kesejahteraannya oleh perusahaan di mana dia bekerja. Yang sebelumnya dia tidak bekerja di perusahaan A misalnya, lalu kemudian dia bekerja di perusahaan A itu, lalu kemudian sekian tahun dia bekerja, jangankan akan sejahtera, yang ada bahkan mengalami kemunduran secara ekonomi. Yang sebelum bekerja biasa-biasa saja, alhamdulillah masih bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya, dan tidak punya utang misalnya. Tapi setelah bekerja di perusahaan itu kok malah utangnya banyak, terjadi kemerosotan ekonomi misalkan, dan itu banyak terjadi. Pekerja seperti itu banyak terjadi. Apakah kemudian pekerjanya disalahkan? Dulu penting kita menelisik, penting kita mendiskusikan, penting kita membedah, mengkaji lebih dalam lagi terkait kenapa kemudian pekerjanya sampai begitu. Tentunya tidak akan lepas terkait dengan beban-beban yang diberikan oleh perusahaan, akan tetapi haknya tidak diimbangi. Akan tetapi upahnya tidak diimbangi. Tapi beban pekerjaannya luar biasa segala macam, sehingga menuntut kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang kemudian yang harusnya lebih sejahtera bekerja di situ, yang ada adalah lebih terpuruk ekonominya. Nah, melalui serikat pekerja nantinya kita akan mencoba mengangkat terkait dengan angka kesejahteraan para kaum pekerja. Karena di serikat pekerja tidak melulu bicara hak dan kewajiban teman-teman, tapi tentunya juga akan bicara terkait dengan keberlangsungan hidup, kesejahteraan kawan-kawan sebagai pekerja atau buruh, yang erat kaitannya akan bicara keberlangsungan hidup. Terus yang selanjutnya kawan-kawan, penting kami sampaikan di sini, kenapa kemudian penting kita berserikat untuk para pekerja. Kenapa kemudian penting kita membentuk serikat pekerja itu untuk teman-teman pekerja. Di sini juga sudah kita mencatat, mendata beberapa hal kemudian. Bahwa begini, saya teringat dengan pepatah atau peribahasa yang menganalogikan terkait dengan sapu lidi. Apabila satu lidih digunakan untuk membersihkan sesuatu, maka itu tidak akan bisa. Tapi apabila lidi-lidi ini digabungkan menjadi satu kesatuan, lalu kemudian digunakan untuk menyapu, membersihkan sesuatu yang kemudian tidak ada asas manfaatnya untuk keberlangsungan hidup kaum pekerja, maka saya yakin bisa. Artinya apa? Kita tidak boleh sendiri-sendiri. Memang kita harus bersama-sama membangun terkait dengan sesuatu yang akan menjadi alat perjuangan kita, wadah perjuangan kita untuk mewujudkan pekerja-pekerja yang berkualitas, mewujudkan buruh-buruh yang sejahtera nantinya. Dalam hal ini serikat pekerja, agar kita tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri lebih gampang kita dimobilisasi, atau lebih gampang dipermainkan oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan pekerja itu cerdas, yang tidak menginginkan pekerjanya pintar, yang tidak menginginkan pekerjanya sejahtera, agar kemudian mereka selalu bisa menindas atas dasar ketidaktahuan dan ketidakmampuan secara ekonomi, sehingga termasuk tadi terkait dengan lemahnya posisi politik, ekonomi, sampai kemudian sosial tadi itu. Nah, melalui serikat pekerja kita akan melakukan itu bersama-sama. Karena kalau sendiri-sendiri, di awal saya katakan tadi itu, untuk melakukan perubahan sangat sulit. Bukan kemudian tidak bisa. Bahkan siapapun itu, saya kira akan mengatakan hal yang sama seperti saya, bahwa apabila sendiri melakukan sesuatu akan sangat susah, akan sangat sulit. Tapi apabila kita bersama-sama seperti yang saya analogikan tadi itu terkait dengan sapu, satu lidi tidak akan bisa kita gunakan menyapu. Tapi apabila kita kumpulkan menjadi satu kesatuan sapu, kemudian kita gunakan, insya Allah bisa bersih. Tertentunya bersih yang kita maksud di situ adalah hal-hal yang akan menjadi batu penyandung terkait daripada
kesejahteraan, hak untuk kaum pekerja. Nah, itu harus dipahami secara bersama-sama kawan-kawan. Lantas bagaimana kemudian dasar hukum kita untuk mendirikan serikat pekerja? Di sini saya sudah mencatat beberapa dasar hukum ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang ratifikasi konferensi ILO nomor 95 mengenai hak berserikat dan berunding bersama. Jadi ILO ini International Labour Organization yang kemudian juga berbicara tentang buruh sedunia, kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956. Yang selanjutnya Kepres RI nomor 83 1998 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, perlindungan hak dan berorganisasi. Artinya ini semuanya bicara jaminan kawan-kawan untuk bergabung di serikat pekerja, mendirikan organisasi, mendirikan serikat pekerja, ini semua yang menjadi acuan atau undang-undang hak kawan-kawan. Termasuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Terus Kemenaker nomor 201 tahun 2001 tentang pencatatan serikat pekerja garing serikat buruh. Itu kemudian yang akan bicara terkait dengan terkait dengan undang-undang yang mengatur hak kawan-kawan berserikat atau mendirikan serikat. Pertanyaannya begini, bagaimana kemudian kalau kita bergabung di serikat pekerja tapi kemudian kami di PHK? Kan banyak yang begitu biasanya. Maka saya akan jelaskan di sini bagaimana salah satu isi terkait daripada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 terkait dengan serikat pekerja apabila kawan-kawan bergabung di serikat pekerja di PHK misalnya dan segala macam yang lainnya. Oke, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 21, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 mengatakan bahwa pasal 28 siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja garing buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan garing atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja garing serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau tidak membayar atau mengurangi upah pekerja garing buruh, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja garing serikat buruh. Apabila kemudian itu terjadi, maka kemudian tidak bisa dibenarkan oleh undang-undang. Artinya perusahaan tidak boleh melarang kawan-kawan untuk bergabung di serikat pekerja, siapapun itu. Termasuk saya, apabila saya melarang kawan-kawan, jangankan melarang, memaksa saja bergabung di serikat pekerja, saya sudah melanggar undang-undang. Seperti yang dikatakan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Nah, terkait dengan hal itu, apabila kemudian ada yang melakukannya, maka tentunya akan mendapatkan sanksi. Ambil contoh semisal, kita coba akan bicara terkait daripada sanksi. Dijelaskan dalam pasal 43 di sini, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Dijelaskan di sini, barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja garing buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 500 juta. Nah, ini kemudian sanksi akan didapatkan apabila kita melakukan seperti yang saya katakan tadi itu. Terkait dengan isi pasal 28 itu, apabila kita melarang atau memaksa atau menghalang-halangi kawan-kawan bergabung di serikat pekerja dengan cara tadi memutasi karena berserikat misalnya, supaya kapok misalnya, atau memotong upahnya misalnya, atau mem-PHK bahkan sekalipun, maka tidak boleh. Tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Itu hak kawan-kawan kemudian untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja. Kita dilindungi oleh undang-undang kawan-kawan. Kira-kira begitu. Nah, tujuan dibentuknya serikat pekerja juga diatur Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 mengatakan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Jelas disampaikan pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 21. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan termasuk keluarganya. Itu salah satu tujuan kenapa kemudian didirikan serikat pekerja. Di samping tujuan tadi itu fungsi serikat pekerja misalnya
Lagi-lagi diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Di undang-undang yang sama tadi saya bacakan juga, fungsi serikat pekerja sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan. PKB ini perjanjian kerja bersama. Apabila kemudian mendirikan serikat pekerja atau menjadi pekerja, maka serikat pekerja akan memfasilitasi, mendampingi kawan-kawan untuk membuat perjanjian kerja bersama agar apa yang menjadi hak kawan-kawan, kewajiban kawan-kawan belum diatur dalam peraturan perusahaan, maka akan diatur lebih spesifik, lebih detail lagi di perjanjian kerja bersama dan ditandatangani bersama-sama, tentunya berbadan hukum, karena kemudian akan dicatatkan, didaftarkan segala macam yang lainnya. Yang selanjutnya sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama bipartit. Bipartit ini kawan-kawan adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Tapi walaupun demikian, perusahaan juga harus membuat lembaga kerjasama bipartit. Nah, kenapa kemudian harus membuat? Sebenarnya tanpa dibuat juga bisa. Cuman idealnya dibuat juga. Lebih bagus lagi dibuat. Karena bukan menggampangkan, lebih mudah ketika menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tadi itu. Terus sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Itu juga salah satu fungsi daripada serikat pekerja. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Nah, semua ini dilakukan tentunya tidak lepas dengan bicara keberlangsungan hak kawan-kawan sebagai pekerja atau sebagai buruh. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan apabila terjadi mogok kerja misalkan. Semuanya serikat pekerja yang bertanggung jawab. Ini harus kita pahami secara bersama-sama. Nah, peran serikat pekerja terhadap anggota misalnya. Apa sih perannya serikat pekerja terhadap anggota? Satu, menyelesaikan masalah anggota. Terus kedua, mengadakan pertemuan dengan anggota. Biasalah ya, normatif ya. Ini terkait dengan teknis ya. Membantu anggota yang memerlukan saran misalnya. Meningkatkan kesejahteraan, itu pasti. Terus peran anggota terhadap serikat pekerja. Ini penting saya sampaikan. Perannya anggota terhadap serikat pekerja. Ini tinggal anggotanya. Tadi serikat pekerja terhadap anggota, ini anggota terhadap serikat pekerja. Karena banyak yang sudah bergabung di serikat pekerja tapi lupa biasanya apa perannya dan segala macam. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan. Menjadi anggota yang aktif, isu pasti. Menghadiri pertemuan anggota, betul. Beberapa berperan serta dalam program pendidikan. Artinya begini, di serikat pekerja itu kerap melakukan pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pemahaman teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Minimal bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Ada peningkatan pemahaman terkait dengan dunia ketenagakerjaan, undang-undang yang mengatur tentang perburuhan, sehingga dibutuhkanlah pendidikan-pendidikan untuk sebagai fasilitas agar kemudian ada peningkatan pemahaman terhadap kawan-kawan untuk memahami seputar dunia ketenagakerjaan. Ini penting kita lakukan bersama-sama. Terus mengorganisir pekerja yang belum menjadi anggota SP. Nah, artinya begini. Mulai dari menjadi anggota aktif, menghadiri pertemuan, berperan serta dalam program pendidikan. Artinya kawan-kawan menjadi pengurus atau menjadi anggota nanti pasti akan mengadakan pendidikan buat anggota yang baru bergabung. Terus mengorganisir pekerja, artinya kawan-kawan juga harus aktif mengorganisir pekerja-pekerja yang lain yang belum bergabung di serikat pekerja. Karena hanya ada dua hal. Satu, belum sadar. Yang kedua, sudah sadar tapi kebingungan bagaimana cara bergabung di serikat pekerja. Maka tentunya kita harus peran aktif di sini untuk kemudian menyampaikan, mengkampanyekan terkait dengan posisi serikat pekerja agar kemudian pekerja mau bergabung di serikat pekerja. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk mencapai apa yang kemudian menjadi cita-cita kita, termasuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, bahkan peran serikat pekerja pada manajemen juga sebenarnya diatur, termasuk misal turut meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kedisiplinan anggotanya, membina hubungan industrial yang harmonis, berperan aktif dalam melaksanakan K3. Nah, kenapa kemudian ini kita sampaikan? Karena begini, perusahaan atau beberapa pengusaha kerap menilai serikat pekerja sebagai kelompok pembangkang, kelompok pemberontak, kelompok yang ingin mencoba memporak-porandakan kestabilitasan perusahaan. No, tidak. Jelas saya katakan tidak. Pada dasarnya, serikat pekerja hadir seperti yang saya katakan tadi ini. Turut meningkatkan produktivitas kerja. Ingat,
Meningkatkan. Jadi ini penting buat para pengusaha. Jangan anti serikat pekerja. Jangan takut serikat pekerja. Kehadiran serikat pekerja akan meningkatkan produktivitas kerja. Karena kita mendidik anggota yang sebagai pekerja, apabila ada pemahaman tentunya kualitas kerja akan naik. Ini yang harus dipahami secara bersama-sama. Terus meningkatkan kedisiplinan anggotanya. So pasti kita selalu menyampaikan, beberapa kali pertemuan kami selalu menyampaikan, di samping bicara hak, kita juga bicara kewajiban. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban kita sebagai pekerja. Terus peran manajemen pada serikat pekerja, idealnya ini ya, walaupun sering tidak dijalankan. Memberikan kebebasan dalam menjalankan serikat pekerja, tapi biasanya perusahaan membatasi dengan dalih A, B, C, D segala macam, jangan mengikuti kegiatan, disibukkan ini itu, padahal diatur dalam undang-undang tidak boleh membatasi. Di awal saya katakan tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28, apa yang dikatakan tadi itu bahwa dilarang menghalang-halangi atau memaksa, ya dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja garing buruh untuk mengikuti kegiatan serikat pekerja. Salah satunya itu, artinya erat kaitannya peran manajemen terhadap serikat pekerja, manajemen perusahaan maksudnya adalah memberikan kebebasan dalam menjalankan serikat pekerja tadi itu. Karena berbanding lurus dengan instruksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatakan dilarang menghalang-halangi untuk mengikuti kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh. Kira-kira begitu. Memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja. Itu perusahaan harus terlibat itu. Menjaga hubungan kemitraan yang sejajar. Nah, ini kemudian yang menjadi salah satu peran di samping tadi serikat pekerja ke manajemen perusahaan kepada serikat pekerja. Harus dipahami secara bersama-sama. Terus peran serikat pekerja pada pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlibat dalam lembaga tripartit, terus menjaga kestabilitasan politik, keamanan, dan ekonomi. Nah, di sini ada tripartit. Tadi kalau bipartit antara perusahaan dengan pekerja, nanti segmen selanjutnya kita akan berbicara proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bagaimana perjalanannya, bagaimana aturannya, bagaimana mekanismenya, nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Termasuk terkait tripartit itu sendiri. Terus kawan-kawan, jadi di sini inilah kemudian yang harus kita pahami secara bersama-sama terkait dengan serikat pekerja itu sendiri. Apa yang sudah saya katakan dari tadi, saya jelaskan dari tadi, tentunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman pekerja. Karena apalagi di awal saya sudah menyampaikan isunya, bahwa kita akan dihadapkan dengan gelombang PHK secara massal, dampak daripada resesi. Kalau kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, dan siapapun itu masyarakat Indonesia yang sebagai pekerja tidak bergabung di serikat pekerja akan menjadi bahaya nantinya. Akan selalu akan dihantui pada posisi apabila di PHK haknya tidak dipenuhi, apabila begini segala macam disunat terkait hak kawan-kawan, tapi kewajibannya selalu diperas, hanya menjadi sapi perah. Makanya kami selalu mengatakan buruh itu aset, bukan keset. Ingat ya, buruh itu aset, bukan keset. Kenapa kita katakan aset? Karena dia yang kemudian menjadi penjaga kestabilitasan ekonomi negara, ekonomi bangsa, memproduksi sesuatu yang bisa dikonsumsi, yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian mereka dijadikan keset, tidak dihargai, tadi itu kan repot. Sehingga hadirlah serikat pekerja untuk bagaimana kemudian menjaga hak kawan-kawan sebagai buruh. Yang tadinya itu saya katakan sebagai aset tadi itu. Bicara aset tentunya sangat berharga, nilai tawar kawan-kawan begitu luar biasa, tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan penentu dalam kebijakan-kebijakan tadi itu. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Nah, sehingga kawan-kawan dengan keberadaan serikat pekerja ini tentunya akan memberikan gambaran-gambaran atau memberikan salah satu instrumen baru terhadap kawan-kawan sebagai pekerja agar kemudian kedepannya bisa lebih baik lagi taraf kehidupannya, haknya dipenuhi, tidak ada lagi pekerjaan yang tidak sesuai jam kerja, tidak sesuai undang-undang, hak-hak yang disunat seperti yang saya jelaskan beberapa video sebelumnya terkait hak dan kewajiban buruh banyak kemudian didegradasi, disunat, tidak diberikan. Nah, melalui serikat pekerja tentunya kawan-kawan akan mendapatkan hal itu.
buruh. Sehingga bergabunglah di serikat pekerja terkait dengan untuk mendapatkan hak kawan-kawan sebagai buruh atau sebagai pekerja, supaya kawan-kawan terjamin haknya. Lagi-lagi terkait dengan untuk mengantisipasi ancaman PHK massal ke depannya terkait dengan dampak resesi global. Kira-kira demikian kawan-kawan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, pada tema kali ini terkait dengan serikat pekerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setengah merdeka.